Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Fil Qur'an hakim wallazi arsala rasul bil huda wa dinil haq li ala dini kulli walau karihal musyrikin. Saudara kaum muslimin di mana saja berada, mari kita membicarakan tentang bagaimana memahami arti kiamat. Banyak orang yang mengatakan kiamat itu adalah sebuah kehancuran atau bumi hancur atau bagaimana terjadi akan hari apa disebutnya itu, pokoknya tidak ada kehidupan lagi dan mereka akan terjadi ini itu. Pada masa saya kecil itu sering mendengar nanti di hari kiamat gitu, di hari akhirat gitu. Kalau kiamat sebenarnya dalam bahasa Arab, kata kiamat itu kalau di dalam bahasa Arab itu artinya berdiri. Berdiri gitu ya. Apa sebenarnya berdiri itu? Kebangkitan. Apa itu suatu kebangkitan? Begini saudara, pada masa kejayaan para nabi terdahulu, ada masa Nabi Adam, Nabi mungkin Nuh, Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi dan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah fase-fase kepemimpinan yang lahir pada tahunnya berbeda, sangat jauh. Antara Nabi Muhammad SAW dan zaman sekarang itu sudah berapa tahun. Nah, disitulah namanya terjadi kebangkitan atau berdirinya yang akan terjadi apabila kaum muslimin ada yang memperjuangkannya gitu. Karena kiamat atau kemenangan Islam juga sudah dijanjikan oleh Allah, tinggal manusianya yang menjalankannya dan berjuang memenangkannya. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kiamat itu adalah berdiri yang hak, hancurnya yang batil gitu ya. Jadi pada masa-masa berdirinya itu adalah masa-masa disebut kejayaan kembali yang hak gitu. Tetapi yang diimpikan umat Islam adalah akan munculnya Imam Mahdi. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu ya, Imam Mahdi. Nah, sebenarnya begini, kalau kita lihat sejarah juga Nabi yang terdahulu, itu pun mereka berjuang. Itu pun beliau berjuang untuk memenangkan suatu ajaran ilahi dengan konsep dan perlu waktu. Tidak sekonyong-konyong pada hari itu dia berjuang dan pada hari itu juga dia menang gitu. Dan semuanya adalah melalui proses yang bertahun-tahun. Bagaimana tergantung yang dihadapinya. Nabi Musa berapa tahun? Mungkin 40 tahun dalam masa membawa ajarannya sampai
Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad 23 tahun masa-masa menjalankan untuk menuju kemenangan. Itu pun bagaimana yang kita hadapi dan bagaimana yang dibawa oleh orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan bisa membaca situasi dan zamannya. Itu bagaimana kalau zamannya sekarang ini memang amat berat, emang berat, tapi harus dijalankan, harus diperjuangkan dengan cara contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah melawan dengan kekerasan. Jadi pada masa perjuangan Nabi Muhammad SAW itu melawannya dengan kebaikan, berbuat sesuatu yang bermanfaat, gitu, berprogram. Jadi waktu itu pun Nabi Muhammad diperintahkan oleh kerajaan Abu Jahal yang dipimpin Abu Hisam Al-Hakam, dan Abu Sofyan setelah itu. Nah, dalam perjuangan itu pun pasti ada tantangannya, dan pada masa itu Nabi Muhammad SAW dapat melindungi jamaahnya agar tidak terjadi apa-apa. Bagaimana caranya? Ikuti saja iramanya, gitu. Jadi mengikuti iramanya pada masa kerajaan itu. Jadi tidak ada dan tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah membalas suatu kata-kata yang bikin menjengkelkan, karena sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sudah digembleng agar sifatnya tidak membalas dendam, tidak segala macam yang disebutkan ya, yang pada saat sekarang ini saling menghujat dan membalas, ya. Dan Nabi Muhammad tidak seperti itu. Biarkan terus berkarya, terus berjuang sampai bisa mewujudkan. Itulah sifat-sifat yang disebut sifat yang luhur. Sabar itu adalah ulet terus menerus dalam menegakkan ajaran ilahi. Itulah cara bagaimana Nabi Muhammad bisa memenangkan Islam dengan selamat, hingga selama 50 tahun dipimpin sampai 4 kula presiden. Tinggal bagaimana sekarang kita harus mencontohkan seperti itu dan mempunyai sistem mengajak, setelah mengajak dibikin suatu komunitas, terus disusun secara sistem manajemen yang rapi agar setiap yang sudah mengikutinya itu ada konsekuensi beribadah kepada Allah yang secara keseluruhan dan menurut perintah-perintah Allah yang Nabi Muhammad memberikan perintah-perintah itu semacam paling berat itu adalah kalau kita mempunyai harta itu memang suatu kewajiban, karena infak, sedekah dan sebagainya itu adalah untuk suatu kekuatan untuk mewujudkan, karena tanpa itu tidak akan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang besar yang dapat bisa mensejahterakan umat-umatnya, karena disitulah disusun suatu keuangan, terus suatu pasar, produksi hasil pertanian dan sebagainya. Karena namanya
Iya, Islam itu harus berdiri sendiri, sifat-sifat Allah berdiri sendiri itu segala yang ada diusahakan agar mempunyai sendiri, supaya tidak ada makanan-makanan atau hidangan-hidangan atau sembako atau apa yang dihasilkan itu harus benar-benar hasil sendiri, tidak ada dari luar. Karena kita patut mencurigakan kalau produksi dari luar dan mungkin ada bahan kimia dan sebagainya, kita harus menjaga dalam kehidupan ini. Nah, disitulah namanya Al-Quran itu kan ada petunjuknya. Dalam surat Abasa, hendaklah kamu memperhatikan makanan. Itu salah satu ayat sampai segitunya kita diminta untuk memperhatikan, meneliti makanan. Nah, asal usulnya dari mana gitu. Nah, disitulah kita punya pertanyaan sendiri dengan sistem sendiri yang bisa menyelamatkan. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa berjalan, dan itulah fungsi-fungsi dari jihad hartanya dibuat untuk suatu hal-hal yang bermanfaat dan bisa menjadikan kemajuan dan kekuatan umat Islam yang sekarang ini. Umat Islam tidak mempunyai sistem atau manajemen, hingga sistem yang saya lihat sekarang itu adalah sistemnya ada suatu golongan begitu saja, tidak tersulam gitu ya, malah terurai-urai gitu ya. Dan maksudnya itu adalah tidak ada satu kesatuan, atau ya maksudnya satu kesatuan itu tidak ada suatu bagaimana mempunyai cita-cita mewujudkan satu kemenangan untuk orang Islam. Karena semuanya harus melaksanakan dan mempunyai center atau satu pusat yang bisa memanajemenkan gitu. Nah, disitulah impak sedekah dan segala macam itu. Jihad harta itu adalah dijadikan sebuah kekuatan, dijadikan sebuah perekonomian. Begitu juga Nabi Muhammad SAW meminta harta Nabi Abu Bakar aja. Abu Bakar itu diminta hartanya untuk di jalan Allah, hingga Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan bahwa jihad harta adalah sesungguhnya orang beriman. Sesungguhnya orang beriman adalah jihad dengan harta dan diri. Itulah yang disebut perjuangan kita mengabdi dan beribadah. Kalau masalah ritual adalah sholat 5 waktu. Masalah Al-Quran adalah perintah yang harus dijalankan semua agar ya bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan ada yang seperti itu ya, kita belum tahu ya, karena saya juga sedang meraba-raba adakah yang seperti itu, adakah yang jalan seperti itu gitu. Selama ini saya melihat ada, cuma ya tidak bergeming, hanya untuk itu aja, tidak ada kelihatannya. Ya mungkin harus punya ini ya, mudah-mudahan selama ini ada yang seperti itu ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.